Sony, Marvel, dan orang-orang terlibat di balik sana. Pesan kita kalau kalian menonton video ini, silakan secepatnya kalian konfirmasi bener-bener ada nggak sih dua Spider-Man ini yang beda Spider-Man sebelumnya. Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, hari ini tepat di jam 10 pagi tadi, Twitter dari Marvel Entertainment sudah mengupload, mengepost secara resmi poster terbaru dari Spider-Man No Way Home yang udah lama kita tunggu. Sebenarnya bukan sekedar poster ya, kalau kita ingin tunggu sebenarnya kita nungguin trailer yang kedua. Mana Son trailer kedua, kita benar-benar nungguin. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat dari cara mereka untuk memarketingkan film ini memang jelek ya dalam tanda kutip, memang sampah ya dalam tanda kutip. Sampahnya maksudnya bagus lah guys ya, karena memang biasanya di film-film lain memang mereka ini gencar nih, apalagi 2 bulan setelah akan dirilis memang mereka akan memberikan beberapa footage, easter egg, bahkan mungkin TV spot. Tapi untuk Spider-Man No Way Home bener-bener sampai sekarang para fans bener-bener haus akan informasi-informasi terbaru yang resmi terkait film ini. Tapi entah kenapa mereka benar-benar menyembunyikan. Apakah mereka ini nanti takut blunder? Apakah di dalam film ini nantinya jangan-jangan tadinya memang direncanakan nggak ada Spider-Man Tobey Maguire, nggak ada Spider-Man Andrew Garfield, tapi mereka mengulur-ngulur waktu, menambah waktu syuting, mungkin memasukkan adegan 2 Spider-Man ini sekaligus. Kita sejauh ini kita nggak tahu lah. Kita benar-benar kecewa ada, karena memang kecewa kita ini kecewa yang positif guys, karena kita benar-benar menunggu film ini untuk cepat hadir, dan juga kita bahkan kita pengen bahas di forum, di grup dan sebagainya, di grup di YouTube ini. Tapi memang sejauh ini bad marketing lah untuk manajemen dari Sony, mungkin Marvel untuk khusus film ini. Tapi ya terserah mereka, toh mereka nggak pakai marketing yang top pun kita udah bener-bener antusias. Bahkan level dari Spider-Man No Way Home ini kayak berasa vibe waktu Avenger Endgame pada di zaman-zaman dahulu guys. Bener-bener ini film-film bener-bener kita tunggu dan pasti bakal pecah. Tapi terlepas dari semua itu, kalau mereka nantinya bakal merilis trailer kedua dari Spider-Man No Way Home ini, jelas mereka ini harus mengambil langkah tegas, yaitu kalau tidak mengkonfirmasi, paling tidak menyangkal akan kehadiran dari Spider-Man Tobey Maguire ataupun Spider-Man dari Andrew Garfield. Karena apa? Karena memang saat ini, sejauh ini, perasaan dari penonton, fans, dan sebagainya benar-benar sudah bergejolak, dan mereka benar-benar mengharapkan akan kehadiran dari Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga Tom Holland ini bersatu. Kalau pihak Sony masih mempermainkan perasaan para fans, dan di trailer kedua nggak ada sama sekali tanda-tanda kehadiran 3 Spider-Man di film ini, jelas di sini benar-benar fans benar-benar kecewa, dan bisa-bisa akibat rasa kecewa dari fans ini maka skor mereka nanti di film pada akhirnya akan jelek dan sebagainya. Jadi Sony, Marvel, dan orang-orang terlibat di balik sana, pesan kita kalau kalian menonton video ini, silakan secepatnya kalian konfirmasi bener-bener ada nggak sih 2 Spider-Man ini yang beda Spider-Man sebelumnya. Kalau nggak ada ya bilang nggak ada, kalau ada ya setidaknya beri sedikit tanda-tanda lah untuk kita kalau mereka ini bener-bener ada. Sejauh ini memang bener-bener bungkam John Watts sendiri nggak ada memberikan tanda-tanda, apalagi jaraknya tinggal 2 bulanan lagi di Desember. Spider-Man ini bahkan 1 bulan kalau kita hitung ya guys. Kalau kita hitung-hitung tinggal menghitung hari lagi film ini bakal dirilis di bioskop. Tapi dengan marketing yang sejelek ini mereka benar-benar pelit, benar-benar membuat fans ini benar-benar gunda gulana lah, 50-50. Kita percaya nggak percaya. Tapi kalaupun nggak ada Spider-Man ini, kenapa musuhnya sebanyak ini gitu loh? Nggak mungkin Peter Parker sendiri dong yang menghadapi musuh-musuh yang ada di sini. Pasti ada bantuan dari mungkin Doctor Strange, mungkin ada bantuan juga dari Spider-Man yang ada di dunia mereka. Jadi sejauh ini benar-benar kita kesal dengan Sony dan juga MCU yang belum mengkonfirmasi kehadiran dari 3 Spider-Man sekaligus di film Spider-Man No Way Home ini. Tapi terlepas dari semua itu, sekarang mari kita fokus ke materi utama di video kali ini. Akhirnya kita ada materi baru dari Spider-Man No Way Home, walaupun ini kayak editan dari adegan-adegan sebelumnya, tapi tetap kita harus senang karena akhirnya pihak Sony dan juga Marvel merilis trailer ataupun poster terbaru dari Spider-Man No Way Home. Sekarang mari kita teliti dari poster terbaru ini, apa sih yang bisa kita temukan dan juga kita artikan dari
sepenggal, sepucuk dari poster Spider-Man No Way Home ini guys. Sekarang langsung saja kita ke layar, dan di sini Daily Screen dari tadi memang udah ngezoom, ngebolak-balik poster dari Spider-Man No Way Home ini. Jangan-jangan ada tanda-tanda dari kehadiran villain-villain ataupun Spider-Man Andrew Garfield ataupun Tobey Maguire. Tapi memang sejauh ini setelah kita teliti-teliti, kita zoom sampai sedekat-dekat mungkin, belum bisa kita menemukan tanda-tanda kehadiran dari Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire, atau bahkan Sinister Six juga memang masih belum banyak tanda-tanda. Hanya villain-villain yang sudah jelas terkonfirmasi di film Spider-Man No Way Home nantinya guys. Sekarang kita ajak kalian untuk melihat lagi bagaimana sih cara Daily Screen untuk mencari detail-detail menarik di setiap poster-poster ataupun film, dan sekarang kita aplikasikan ke kalian semuanya. Silahkan kalian, mungkin kalau kalian nanti menemukan beberapa detail yang kita terlewatkan di video ini, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Sekarang mari kita lihat dari poster ini. Kita perlu bahas dari pose dari Tom Holland ini, bener-bener mirip dengan posenya ketika berhadapan dengan Doc Ock, yang ketika Doc Ock bilang hello Peter, dan di sini langsung si Tom Holland langsung berpose seperti ini, dan ini benar-benar posenya ini benar-benar mirip seperti dia pose di atas mobil tersebut. Dan kita menduga bahwa Sony benar-benar males ya nyari posisi lain, karena ini memang cuman diganti kostumnya aja, untuk gaya-gaya dan juga posenya tetap sama, dan ini diambil dari pose si Tom Holland di atas mobil tersebut, dan tidak ada bedanya sama sekali. Hanya saja kostumnya diganti, dan ini yang bedanya adalah di sini adalah ada batu bata seperti ini, dan retakan dari jembatan ini masih kemungkinan ini masih di adegan ketika Doc Ock bertemu dengan Spider-Man Tom Holland ini pertama kali, dan di sini ini adalah retakan jalan yang diakibatkan oleh Doc Ock. Dan di sini lagi-lagi kita melihat tentakel dari Doc Ock. Lagi-lagi Doc Ock satu-satunya villain yang paling kita yakini masuk ke Spider-Man No Way Home, karena jelas ini tentakelnya sangat besar. Tapi bedanya ini dari tentakel yang ada di Empire Magazine, di sini tentakelnya ini lebih berkarat-karat dan sebagainya ya. Kalau di versi Empire Magazine ini banyak sekali teman-teman yang berteori kalau tentakel itu jangan-jangan didapatkan dari teknologi Tony Stark. Lagi-lagi Tony Stark ya. Memang ya, kalau memang beneran Doc Ock dapat teknologi dari Tony Stark, direbut lagi kayak kasus dari Mysterio, bener-bener sampah sih ceritanya. Kalau bisa jangan lah guys ya. Kita balik lagi di sini. Doc Ock sudah terkonfirmasi, jelas tentakelnya di mana-mana. Di sini Peter Parker pun fokus melawan Doc Ock. Nah, yang baru lagi di sini adalah di samping sebelah kirinya si Peter Parker, di sini ada sosok Green Goblin. Ini yang paling mengejutkan, paling dari antara poster ini hanyalah kehadiran dari sosok Green Goblin yang sejauh ini hanya terlihat bomnya saja di trailer. Dan di sini kita diperlihatkan secara langsung, secara resmi, Green Goblin dari William Dafoe terkonfirmasi masuk ke Spider-Man No Way Home. Bukan Green Goblin di versi The Amazing Spider-Man, jelas ini adalah William Dafoe. Dan ternyata rumor-rumor selama ini kalau William Dafoe pernah terlihat di lokasi syuting Spider-Man No Way Home benar-benar nyata, dan sekarang mereka sudah berani memunculkan tampilan dari Green Goblin ini guys. Dan lagi-lagi tampilan Green Goblin ini nampaknya di poster ini ya pihak dari Sony males ya. Jadi tampilan ini bahkan mirip sekali seperti tampilan dari Spider-Man yang versi Sam Raimi. Jadi mungkin dia tinggal ambil aja footage yang terdahulu, dijaplok aja di sini kali ya. Kemudian selanjutnya setelah Green Goblin kita senang akhirnya Green Goblin juga terlihat dan dikonfirmasi ini adalah William Dafoe. Selanjutnya kita melihat ada efek-efek petir listrik-listrik yang memancar di samping dari Green Goblin. Dan ini jelas adalah tanda-tanda dari seorang Electro yang hadir di film The Amazing Spider-Man. Dan ini lagi-lagi mengkonfirmasi udah ada 2 universe yang hadir di satu film Spider-Man No Way Home. Dan memang sejauh ini sosok dari Electro ini memang belum diperlihatkan sosok mukanya. Seorang Jamie Foxx pun belum pernah kita lihat secara resmi di footage dari Spider-Man No Way Home. Tapi memang dari bentukan tanda-tanda petir ini jelas ini adalah kehadiran dari Electro. Lagi-lagi ini ada Electro. Setelah kita menyaksikan ada Dr. Octopus, ada Electro, ada Green Goblin, di bagian bawah ini entah kita memang terlalu excited dengan Sinister Six atau apa, yang jelas dengan kehadiran debu-debu ini, pasir-pasir seperti ini adalah ciri khas dari seorang Sandman.
tidak salah lagi ini adalah ciri khas dari seorang Sandman yang hadir di universe-nya Sam Raimi. Tapi kita jelas tidak tahu apakah ini mungkin efek-efek perkelahian antara Doc Ock dengan Green Goblin dengan Electro sehingga membuat debu bertaburan di mana-mana. Tapi kalau kita melihat dari gayanya yang seperti bergelombang seperti ini jelas mereka dari pihak Sony ingin menyampaikan pesan kepada kita kalau Sandman juga join ke pertarungan di Spider-Man No Way Home. Dan ini semakin menarik. Dan itulah hanya 4 villain yang bisa kita lihat dari poster terbaru dari Spider-Man No Way Home ini. Lagi-lagi dari tadi Daily Screen ini sedang mencari di mana The Lizard. The Lizard di mana? Apakah di bagian bawah? Kita sudah bolak-balik dari tadi. Kita lihat dari sini, kita zoom dan tidak ada tanda-tanda dari seorang The Lizard. Ini benar-benar misterius sih, apakah benar-benar The Lizard akan tampil atau The Lizard itu adalah Venom, kita nggak tahu. Tapi sejauh ini yang sudah kita yakini hadir adalah hanya 5 villain dari Sinister Six, yaitu Electro, kemudian Green Goblin, kemudian Doc Ock, kemudian Sandman, kemudian The Lizard. Nah, yang satunya kita duga jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Venom yang terlihat di post credit scene dari Venom kalau kalian sudah melihat spoilernya. Ya, lagi-lagi hanya 4 itu saja terkonfirmasi dari poster ini. Benar-benar sekali lagi pihak Sony dan juga Marvel benar-benar pelit sepelit-pelitnya untuk footage-footage ataupun berita-berita easter egg yang hadir di film Spider-Man No Way Home ini. Sejauh ini kita masih benar-benar galau. Jangankan kalian, kita juga yang selalu mencari materi-materi tentang Spider-Man No Way Home benar-benar galau dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Jon Watts dan juga MCU. Yap, sejauh ini hanya itu guys. Kalau kalian mungkin yang punya waktu lebih, kalau gini kan kita lagi buat video mungkin banyak yang terlewat dari materi dari poster ini. Mungkin ada tanda-tanda dari The Lizard, silakan kalian komen dan juga berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, sejauh ini hanya itu saja video singkat kita. Inilah update terbaru dari Spider-Man No Way Home. Sebenarnya kita antusias, kita selalu buat video-video tentang Spider-Man No Way Home. Tapi memang sekali lagi buat teman-teman yang nanyain, Bang kapan update lagi tentang Spider-Man No Way Home? Yap, hanya sepucuk dari posternya saja. Semoga saja setelah hadirnya poster ini, poster yang juga mirip dengan poster fan art dari para fans yang ada di Melbourne sebelumnya, semoga saja setelah itu mereka akan merilis trailer terbarunya yang kedua. Dan lagi-lagi kita tekankan sebelum kita menutup video ini, sebelum Sony dan juga Marvel mengeluarkan trailer kedua dari Spider-Man No Way Home, kalian benar-benar harus mengkonfirmasi atas kehadiran dari seorang Spider-Man Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield. Apakah mereka benar-benar hadir atau tidak hadir? Karena kalau mereka benar-benar masih mempermainkan fans dan tiba-tiba mereka tidak mengkonfirmasi apa-apa dan kita ceplok datang ke bioskop dan dulu tiba-tiba nggak ada Spider-Man Andrew Garfield dan juga No Way Home, jelas fans akan sangat marah. Jadi silakan para pihak-pihak dari Sony dan juga Marvel mengkonfirmasi di trailer keduanya nanti. Jangan mempermainkan perasaan dari penonton lagi guys. Oke, itu saja yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Nantikan terus update kita terkait Spider-Man No Way Home. Kapanpun tiba-tiba ada informasi terbaru, kita akan update langsung di video ini di channel YouTube ini guys. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.